Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Azmin Ma'arif, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, dengan NIM 230301160157. Apakah Islam itu stagnan? Dan apakah ajaran 14 abad yang lalu itu masih relevan digunakan di zaman yang sekarang yang sudah banyak sekali berubah? Pertanyaan itu seringkali muncul dan seringkali terlintas dalam pikiran kita. Dari laboratorium Baitul Hikmah di Baghdad sampai gedung-gedung pencakar langit di dunia ini, pemikiran Islam tidak pernah berhenti beradaptasi dan juga selalu memberikan jawaban. Teman-teman, mari kita mulai dari periode klasik. Periode klasik mulai dari abad ke-8 sampai ke-14 Masehi adalah masa keemasan umat Islam atau biasa disebut The Golden Age of Islam. Para ulama pada masa itu tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India saja, tapi mereka juga mengembangkan tokoh-tokoh seperti Al-Kindi. Idenya memadukan antara filsafat dengan teologi Islam. Kemudian ada lagi tokoh yang bernama Ibn Sina, mungkin kalian tidak asing lagi. Beliau mengembangkan ilmu kedokteran yang dipakai orang-orang Eropa selama 600 tahun. Kemudian ada lagi satu nama yang masyhur, beliau ini bernama Al-Ghazali. Beliau ini mensintesiskan tasawuf dengan syariat. Ini membuktikan bahwa Islam klasik adalah peradaban dialog antara wahyu dan akal, dan juga tradisi dan inovasi. Selanjutnya, periode pertengahan. Nah, setelah jatuhnya Baghdad, sekitar tahun 1258, umat Islam mengalami kemunduran intelektual. Namun adanya kolonialisme pada saat itu justru memicu kebangkitan baru. Tokoh-tokoh pada masa itu seperti Jamaluddin Al-Afghani, beliau menyerukan pan-islamisme, terutama untuk melawan kolonialisme. Kemudian tokoh seperti Muhammad Abduh pada era ini mempromosikan Islam rasional yang mampu berdialog dengan modernitas. Nah, mereka membuktikan bahwa umat Islam bisa bangkit kembali ketika mereka mau beristihad. Selanjutnya, periode modern. Nah, abad ke-20 hingga kini, pemikiran Islam sangat beragam. Ada spektrum luas dari fundamentalisme yang ingin kembali literal ke masa lalu. Ada juga progresivisme yang menekankan nilai-nilai universal Islam. Tokoh-tokoh pada masa modern seperti Fazlul Rahman, ia menekankan hermeneutika Al-Quran. Kemudian ada Khalis Masjid yang membawa Islam inklusif ke Indonesia. Nah, beragaman perbedaan pemikiran ini itu bukanlah suatu perpecahan, melainkan bukti vitalitas umat Islam dalam merespon perkembangan zaman. Apa sih relevansi dinamika pemikiran ini bagi kita hari ini? Yang pertama, kita belajar bahwa Islam tidak takut pada perubahan. Kemudian yang kedua, tradisi dan juga modernitas bukanlah musuh bagi kita. Kemudian yang terakhir, ijtihad adalah kewajiban kolektif. Sebagai generasi muslim masa kini, kita dipanggil untuk berpikir kritis dan juga memberikan kontribusi pemikiran yang relevan bagi kemanusiaan. Sebagai penutup, jadi pada intinya, selama umat Islam mau berpikir, Islam akan tetap hidup. Dan selama umat Islam berani beristihad, maka peradaban Islam akan terus memberikan cahaya bagi dunia. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.